Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, dan kali ini saya akan membagikan atau berbicara tentang tugasnya teman-teman tentang program kepakaran ya. Kenapa sih saya kok memberikan program kepakaran? Jadi inspirasinya ada dari Mas Roy Wibisono. Waktu itu saya sempat untuk berbincang banyak melalui podcastnya Humas Seda ya. Itu berbicara tentang perjalanan beliau. Karena menarik, pada saat pandemi banyak perusahaan lain turun, banyak UMKM lain turun, ternyata dia malah naik 19 kali lipat. Kemudian menarik aja gitu, karena basic risetnya memang kuat. Ini menjadi hal yang luar biasa pada saat ada dalam situasi-situasi menurun iya, tetapi bagaimana kita bisa bertahan dengan baik. Dan perbincangan saya dengan Mas Roy Wibisono Naruna ini menghasilkan banyak inspirasi gitu ya. Berbicara tentang sosok Mas Roy, saya sedikit berbicara ya, sedikit menceritakan supaya teman-teman punya gambaran. Maka Mas Roy ini sejak kecil itu sukanya mainan tanah. Tanah itu suka mainan gitu ya. Akhirnya sampai SMP dia masih suka tanah. Tapi sudah mulai membuat gerabah apa kek, membuat gelas kah, membuat piring kah, dan lain sebagainya. Dan dia kuliah pun di teknik gitu ya, tetapi ternyata dia juga suka tanah gitu, tetap dikembangkan, dan passionnya adalah tanah tadi. Bekerja, skripsi, penelitian, berkarya, dia ngambil tentang passionnya itu. Karena passion ini adalah anugerah. Kalau passion itu kamu seneng ya. Dan kadang-kadang memang tidak mudah berbicara tentang passion ini, karena teman-teman tidak banyak yang bisa menemukannya. Banyak teman-teman yang saya lihat masih bercerita tentang dirinya, tapi ini adalah langkah awal. Bercerita tentang dirinya, begini Pak, saya punya hobi ini Pak, saya kok senang ini Pak. Nggak apa-apa gitu, tetapi dilanjutkan dengan portofolio karya. Bagaimana kalau Mas Roy tadi dia berkarya gitu tentang passionnya, sampai skripsinya pun, karya ilmiahnya pun tentang hal itu. Sehingga pada saat beliau diterima menjadi yang terbaik di antara banyak sekali pelamar gitu ya, diambil satu dan dia menjadi salah satunya. Diambil 2 atau 1 itu dia masuk. Karena dia itu tadi passionnya, hobinya dijadikan sebagai hal yang profesional bagi dirinya. Artinya dia bisa mengaitkan, dia bisa menyatukan antara hobi, passion dengan kehidupan profesionalnya. Dan itu tentu hal yang menarik. Berbicara tentang tugas, oke, teman-teman mungkin ada beberapa yang saya temukan masih bercerita tentang dirinya. Atau kalau sudah tahu passionnya apa tapi jarang berkarya. Hey, ayo berkarya. Nggak bisa kita hanya mengandalkan ijazah, bro and sis. Era sekarang sudah berubah sangat cepat. Makanya kemarin saya sampaikan ada 3 hal: karakter building, hard skill, dan soft skill. Iwan Fals saja di tahun 1981 sudah menyanyikan lagu "Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku." Itu tahun 1981 Iwan Fals sudah nyanyi itu. Apalagi sekarang 2022. Tidak cukup hanya itu teman-teman. Portofolio karya dimulai dari sekarang. Berkaryalah. Kalau kamu suka foto, ya berkarya foto yang memang berbeda dari yang lain. Ojo ming saonone, sing penting tugas, sing penting ngumpulke, sok pikir, sok. Ya bener, nek sesuk ki ngelakonin sesuk, tapi kan persiapannya ya sekarang. Lakukan yang terbaik dari sekarang, berproses saja gitu. Oh, hari ini saya belajar tentang foto itu ini. Oh, maka saya akan mencoba untuk ini yang akan saya aplikasikan. Besok berkembang lagi, besok berkembang lagi, besok berkembang lagi, sampai orang melihat bahwa ngomongin tentang fotografer, yo kuwi bocah. Apa portofolionya? Ya karya yang bisa dilihat. Ibarat seniman, ibarat kita kebelet pipis, yang bisa memuaskan orang pipis itu kan pipis. Kalau seniman, kalau pekerja seni, kalau pekarya seperti kita, ya yang bisa memuaskan kita, ibarat orang pipis tadi ke kamar mandi untuk pipis, ya kita berkarya itulah. Oke, jadi untuk tugas teman-teman, gak apa-apa masih bercerita tentang dirinya, temukan passion kamu, dan kalau belum portofolio karyanya
dimulai dari sekarang. Besok saya wajibkan untuk bikin media sosial ya teman-teman. Media sosial ini menjadi basic untuk teman-teman mengenalkan secara tadi. Definisi PR dibuka lagi dan diresapi benar-benar. Berkelanjutan, komunikasinya terencana. Punya harapan-harapan apa sih di masyarakat? Tentu basicnya itu. Kalau mungkin saya melihat ya ada beberapa teman-teman yang mungkin juga bikin tentang fotografi jurnalistik misalnya. Dan saya lihat pesan-pesannya belum kuat. Maka kalau di fotografi jurnalistik yang penting adalah fotografi jurnalistiknya, maka di kita lebih ditekankan di pesan-pesan dan tujuannya untuk apa. Itu yang menjadi menarik dan efeknya seperti apa. Itu nanti harus ditindaklanjuti dengan evaluasi dan riset. Sehingga teman-teman nanti membuat media sosial dengan judul yang menarik gitu ya. Judul yang menarik, judul yang berbeda gitu. Banyak kakak kelas kalian yang pada saat saya berikan tugas ini dia dilanjutkan terus. Suka foto dia lanjutkan itu terus. Suka bahkan di situ, waktu itu ada yang suka kaligrafi. Dia selama ini takut untuk menunjukkan bahwa saya bisa kaligrafi. Dia bikin kaligrafi kemudian ditunjukkan di media sosial itu dan diupload secara kontinu, secara istiqomah. Terus berkarya gitu. Bisa dilanjutkan juga. Jadi moga-moga ini bukan hanya sekedar saya membuat ini hanya untuk memenuhi tugas gitu ya. Tetapi rasakan bro, it's money man. Jadi hidup ini sustainable gitu loh, berkelanjutan gitu. Jangan hanya aku kan ngene yo sementing kita. Sementing kan tugasnya rampung. Lah saonone wae. Tapi usahakan untuk punya rencana berkelanjutan kira-kira seperti apa. Nah, di sini tadi sekali lagi saya membuat teman-teman untuk bisa bikin media sosial nantinya silahkan bikin proposal dulu apa yang pengen kamu ambil. Kalau kamu sudah menemukan passionmu gitu ya, kira-kira langkah seperti apa yang akan kamu tuju. Tujuannya seperti apa sih? Misalnya kemarin hobi saya adalah nyanyi pak, hobi saya adalah bikin puisi pak. Nah melalui puisi ini saya ingin ini saya ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah abstrak banget. Saya pengen puisi ini menjadi dikenal di mata adik-adik pak. Atau kamu yang suka dongeng, saya pengen dongeng adik-adik. Saya pengen punya target adik-adik di lingkungan saya bisa mendongeng pak. Lakukan itu melalui dongeng. Sampaikan kepada adik-adik di sekitarmu dan ajak mereka untuk mendongeng sehingga punya target yang jelas. Kedepannya kan seperti ini, yang basicnya pada masyarakat. Ya, suka mendongeng, saya targetnya adalah adik-adik suka bisa mendongeng pak. Menulis pak, saya targetnya adalah saya bisa menulis, saya punya karya pak. Saya punya karya tentang tulisan, kemudian tulisan ini berbicara tentang keresahan masyarakat, atau saya pengen punya ensiklopedi pak. Saya pengen berbicara tentang desa saya pak, dan desa saya menarik sekali, sehingga saya akan menulis tentang desa saya. Tentu nanti dibutuhkan narasumber. Ada Pak Lurah misalnya untuk berbicara tentang penulisan ini sehingga menarik. Nah nanti ke depan teman-teman juga akan terlibat dengan narasumber. Sehingga pikirkan itu, silakan buat media sosial, mulai pilih-pilih media sosialnya yang nanti teman-teman akan upload seminggu ya kira-kira 2 atau 3 kali ya. Nanti kita diskusikan ke depan ya. 2 atau 3 karya yang teman-teman harus upload ke situ. Nanti kalau di pertengahan ini kan teman-teman akan bikin buku di UTS nanti. Nanti kalau di akhir teman-teman bakal bikin ya pameran-pameran yang menarik atau event-event gitu ya. Apalagi kalau nanti kita sudah bisa ketemu langsung, maka teman-teman akan membuat event-event yang menarik yang nanti akan basicnya kelompok. Dari berbagai hal ini akan disatukan dan karya-karya ditunjukkan kepada masyarakat melalui event itu. Ke depan akan seperti itu. Oke, teman-teman, just do it. Lakukan saja. Tetap semangat. Meskipun kadang-kadang ada yang ngopo sih dadak ngene barang wis biasa wae. Tetap semangat meski tak guna. Just do it. Udane bayang kayak udan, kono mesti udan, ora sedo mangkat. Just do it, mangkat wae, nggo mantol ya nggo mantol. Mungkin nih lho kene udan sekilo ngarep raudan, itu juga dimungkinkan. Artinya apa? Semangat aja, yang penting berbuat wae, doing something wae, bergerak wae. Yuk bareng-bareng yuk berkarya, yuk relax, yuk bahagia, yuk kuliah ku nyenengke, yuk studi adalah party, yuk belajar itu bahagia, yuk bikin senyum orang-orang, yuk dengan karya kita, yuk bikin senyum mereka, yuk dengan kita sebagai PR, yuk niatnya itu. Oke, terus semangat ya sobat. Terima kasih. Kalau ada belum jelas silahkan nanti bisa didiskusikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.